Iya, aku sedih Bu Ida. Aku kangen sama teman-teman sekolah minggu aku. Jangan sedih. Nanti kita bisa ketemu sama teman-teman. Nanti pas tanggal 16 waktu ulang tahun gereja kita bisa bertemu teman-teman. Kan kita mau ambil hadiah sil. Oh ya? Iya, daripada sedih, ayo kita sekolah minggu online aja. Yuk. Asik. Yuk Bu. Ayo kita sekolah minggu. Halo semuanya, apa kabar? Baik, sangat baik, bahagia, luar biasa. Oke, kita bertemu lagi di sekolah minggu hari ini. Kita berdoa ya sebelum sekolah minggu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu Happy Yaya ya. Semua tepuk tangan. Happy Yaya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan. Sekali lagi. Happy Yaya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sikap 1, sikap 2, sikap 3. Good. Cerita hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Seperti ini ceritanya. Ada seorang nabi yang bernama Musa. Seorang nabi. Nabi itu apa sih? Nabi itu adalah utusan Tuhan. Nabi adalah seseorang yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Nabi ini bernama Musa. Musa ini punya dua, namanya Harun dan Miriam. Pada suatu ketika mereka bersama dengan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Di tengah jalan di daerah Hazerot, pada waktu itu mereka sedang berkemah di sana. Kemudian Harun dan juga Miriam, mereka nggak senang dengan Musa. Miriam dan Harun, mereka merasa sombong, mereka iri. Kenapa Tuhan berfirman hanya lewat Musa? Kan bisa juga lewat kita. Tetapi Tuhan nggak senang dengan kelakuan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun, mereka nggak suka dengan Musa. Tapi Tuhan sayang kepada Musa. Kenapa Tuhan sayang kepada Musa? Musa itu adalah seorang nabi yang lembut hatinya. Seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Dia setia, dia taat, dia mengasihi
mengasihi Tuhan. Tetapi Harun dan Miriam malah iri kepada Musa. Malah Miriam dan Harun mengatai Musa, ngata-ngatain. Tuhan kan berfirman gak lewat Musa saja, bisa juga lewat kami. Mereka juga mau seperti itu. Tapi mereka mengata-ngatai Musa. Kamu ambil perempuan orang Kushi, orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka memberontak terhadap Musa. Mereka melawan Musa. Padahal kan Musa adalah pemimpin mereka. Musa adalah nabi. Nah, Tuhan gak senang. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang suka melawan, orang-orang yang gak taat. Tuhan gak mau. Tuhan bilang sama Harun dan Miriam, kalian datang menghadap saya, kata Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka, Miriam dan Harun, kalian harus tahu ya, aku berbicara kepada nabi-nabi melalui mimpi. Tetapi cara dengan Musa, saya berhadapan loh. Musa itu, saya sangat sayang kepada Musa. Musa itu adalah hambaku yang lembut hatinya, yang setia orangnya. Jadi kalian gak boleh seperti itu kepada Musa. Kalian gak boleh mengata-ngatai Musa, apalagi kalian melawan Musa, karena dia adalah nabiku, dia adalah hambaku yang baik hati. Miriam dan Harun, mereka ketakutan. Tuhan marah kepada mereka. Kenapa Tuhan marah kepada mereka? Karena mereka gak taat sama Musa. Padahal kan Musa itu adalah pemimpinnya. Akhirnya gak lama kemudian Tuhan meninggalkan mereka, naik ke atas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Miriam seluruh badannya putih. Kenapa putih-putih? Ternyata Miriam kena sakit kusta. Tahu gak sakit kusta? Sakit kusta itu sakit yang menyeramkan. Sakit kusta itu semua badan-badannya luka. Lukanya luka putih karena kustanya kusta putih. Luka dan gak boleh dekat-dekat sama orang. Harun ketika lihat Miriam, waduh, Miriam kena kusta. Harun juga langsung ngomong sama Musa, Musa, tolong, janganlah kamu membiarkan Miriam kena kusta. Tolong ampuni kami minta maaf. Terus Musa kan baik. Terus Musa bilang, datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon sembuhkan Miriam. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku tidak akan menyembuhkan Miriam. Selama 7 hari dia harus diasingkan. Apa itu diasingkan? Dia harus jauh dari orang-orang. Dia harus didisiplin karena dia nggak taat kepada pemimpin. Akhirnya Miriamnya sedih. Aku sedih karena aku kesakitan, gatal-gatal, aku kusta. Aku nggak boleh deket-deket orang. Kalau deket-deket orang nanti orangnya ketularan. Aduh sedih. Aku nggak bisa deket-deket sama orang. Akhirnya apa yang terjadi? Miriam dikucilkan. Dia tinggal di luar kemah. Ya kan bangsa Israel mereka berkemah. Jadi mereka harus tinggal berpisah dengan Miriam karena Miriamnya kena kusta. Setelah itu Musa berdoa kepada Tuhan seperti itu, Tuhan jawab. Akhirnya Musa tetap taat sama Tuhan walaupun dia mengasihi Miriam karena disiplin harus dijalankan. Apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Kita nggak boleh melawan orang tua, melawan otoritas kita. Siapa otoritas kita? Ada papa, ada mama, ada guru di sekolah, ada guru sekolah minggu, ada pendeta. Mereka adalah otoritas kita. Mereka dipilih Tuhan untuk membimbing kita. Seperti Musa dipilih Tuhan untuk membimbing bangsa Israel termasuk Harun dan Miriam. Tapi kalau kita nggak taat, kalau kita
papa kita, mengata-ngatai mama kita, mengata-ngatai opung kita, mengata-ngatai pendeta kita, itu kita berdosa, kita pasti dihukum sama Tuhan seperti Miriam. Jadi anak-anak semua kita belajar supaya kita taat sama papa, taat sama mama, taat sama siapa lagi? Sama guru di sekolah, guru sekolah minggu, sama pendeta kita. Kita harus taat biar kita diberkati. Jangan seperti Miriam dan Harun yang gak taat sama Musa. Akhirnya didisiplin sama Tuhan. 7 hari dia kena kusta dan harus berpisah. Sedih ya? Iya, makanya kita harus taat sama papa mama dan otoritas kita yang lain. Tuhan berkati. Oke, Ibu punya lagu baru tentang ketaatan. Kita belajar sama-sama ya. Seperti ini lagunya. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik, segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Satu lagi, kan pasti anak-anak udah tahu. Taat membawa berkat, taat jadikanku cermat, karena ayah ibuku lebih dulu melihat apa yang harus ku perbuat. Taat keputusanku, taat memang pilihanku, setiap saat, setiap hari, dan setiap waktu, taat selalu jadi prinsipku. Kita sudah mendengarkan cerita, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kami. Berkati kami Tuhan, supaya taat kepada otoritas kami, kepada papa mama, kepada opung, kepada guru-guru kami di sekolah dan guru-guru sekolah minggu kami, juga kepada pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami.